sudah mengambil keputusan bahwa pasangan bupati dan calon bupati Kabupaten Cilacap ini Mas Samsul dan Mbak Ami. Dan untuk gubernurnya tentu Pak Lutfi dan Gus Yassin. Maka wajib bagi kita sebagai kader Partai Golkar, sebagai pengurus ini memenangkan bupati dan gubernur di Kabupaten Cilacap, khususnya Dapil 1. Sepakat? Sepakat? Siap? 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 Harus siap. Berkuasa artinya apa? Harus punya bupati dan wakil bupati. Walaupun Mas Samsul bukan dari Partai Golkar, tapi sudah ada komitmen akan membantu Partai Golkar, membesarkan Partai Golkar apabila beliau menjadi bupati di Kabupaten Cilacap. Apalagi Mbak Ami sudah menjadi keluarga besar Partai Golkar. Engkornya itu sudah bersama-sama Mbak Ami, ayo besarkan Partai Golkar. Insya Allah Mbak Ami siap, nek ora siap kudu siap, nek siap kudu lebih siap mani. Gimana? Masa tuh wakil bupati Golkar orang gede kan izin siap. Ini kita bersama-sama nanti. Dan insya Allah Mbak Ami itu komitmennya tinggi sekali. Tinggilah. Maka tidak salah, ini wajib bagi kita sekali lagi memenangkan. Sinergitasnya nanti selaras dengan di pilihan gubernur. Gubernur juga sama. Partai Golkar mengusung, mendukung dan memenangkan, wajib memenangkan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Maka agar nanti hubungan sinergitas Kabupaten Cilacap dan gubernur nanti selaras, memudahkan, banyak program dan lain sebagainya akan turun. Dan tentu kita ketahui bersama bahwa selama ini kita juga memenangkan, mensosialisasikan dan kampanyekan gubernur tentu di Kabupaten Cilacap dari partai koalisi Mas Samsul dan Mbak Ami yang paling intens mengkampanyekan Pak Lutfi dan Gus Yassin. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Bahwa anak relawan ini ngomong jajal mengakui apa orang kan gitu Bung Sarwo ya. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu semua yang saya hormati, perlu saya sampaikan juga sedikit Dapil 1 pada nanti pilkada bupati ini Partai Golkar di 3 kecamatan, karena di koalisinya Mas Samsul dan Mbak Ami ini ada 5 partai pengusung dan pendukung, Golkar, PKB, PKS, Demokrat dan PSI. Untuk saksi mohon ini sekalian tersampaikan, Partai Golkar di Dapil 1 mendapat jatah di Cilacap Selatan. Jadi mohon untuk rekrutmen saksi di Cilacap Selatan tanggal 20 ya Pak Nasun. Saksi tanggal 20 ya. Saksi tanggal 20 ini data saksi sudah harus selesai, sudah harus masuk. Karena kebetulan Partai Golkar mendapatkan 7 kecamatan dari 24 kecamatan yang dibagi-bagi, ada PKB, Golkar, PKS, Demokrat, dan juga PSI. Ini kita bersama-sama, rasa kebersamaan. Yang Cilacap Utara dan Cilacap Tengah bukan karyawan, bukan aja merit aja, tapi yang bisa naik ini barang-barang, tetap memenangkan kan gitu, ya kan? Jadi siap ya, Cilacap Selatan ya. Nanti tanggal 20 terakhir pendataan saksi, TPS-nya saya lupa nggak ada berapa, yang jelas tanggal 20 data sudah harus siap. Nanti Pak Nasul selaku kepala PSN ini akan segera mendata, karena akan segera dikumpulkan juga untuk pembekalan saksi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Ami Ahmadiyah Fatmasurya, Wakil Bupati kita. Yang saya hormati Pak Sahadan, Pak Skoro, Pak Nasun, Pak Tejo, serta pengurus DPD dalam ini, dan juga teman-teman PK dan
Bimdes Dapil 1, dan juga yang saya hormati teman-teman dari timnya Pak Lutfi Kabupaten Cilacap yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, nunggunya cukup lama nih. Tadi sudah selama satu sudah kenalan nih, karena memang hari ini beberapa hari ini kita sangat hektik waktunya, bagi waktunya, dan Bapak Ibu tahu Cilacap itu dari satu titik ke titik yang lain itu membutuhkan waktu dan jarak yang tidak sedikit. Maka alhamdulillah kita hari ini masih bisa bersama-sama dengan panjenengan. Saya minta Bapak Ibu sekalian, tadi Mas Moro, Mbak Rini, mungkin Mas Samsul semuanya sudah menyampaikan banyak sekali hal. Yel-yel sudah diteriakkan. Saya hanya berpesan, yel-yel itu bukan hanya untuk diteriakkan, tapi untuk diingat-ingat, dimasukkan ke dalam hati supaya memantapkan hati kita untuk pilihan kita. Bupatinya siapa? Wakilnya siapa? Gubernurnya siapa? Nah, itu. Dan pesan itu tidak hanya berhenti di sini, tidak hanya berhenti di Bapak Ibu sekalian yang punya komunitas. Ibu-ibu ini biasanya punya grup besti, grup arisan, kita mengatakan ya, grup senam, grup rumpi. Nah, itu tolong sampaikan pesan bahwa bupati, wakil bupati terbaik yang layak untuk diberikan amanah adalah nomor urut 3 Mas Samsul dan Mbak Tami. Dan gubernurnya nomor urut 2 adalah Pak Lutfi yang diwakili oleh Ustaz Yasin. Nah, ini yang perlu diteruskan. Tidak hanya melalui komunikasi langsung. Kalau dengan tidak sempat, misalnya di rumah kan sering ngasto HP sambil scrolling, sambil buka Shopee, buka Tokped, buka WA lah, kita dengan status. Bupatine Samsul baik, wakile kami baik, berdule Lutfi. Nah, itu sederhana, tapi apa? Kalau pesan itu diteruskan setiap hari, ditanamkan, dilihat sama orang yang baca status panjenengan, itu akan di alam bawah sadar mereka mempengaruhi pilihan mereka. Oh, si dukung Mas Samsul itu ternyata sudah banyak, yang dukung Pak Lutfi itu ternyata banyak. Secara psikologis, uang gue biasanya orang yang bisa menang apa sih kalah? Nah, maka itu mempengaruhi. Apalagi kalau ditambahin gen Z, gen milenial yang ada di sini, pakai Instagram, pakai Facebook, pakai TikTok, itu di share, itu juga mempengaruhi pilihan mereka. Kalau yang masih belum mantap, karena apa? Menjelang 27 November, ini sudah bulan Oktober, ini adalah masa-masa krusial. Kadang pemilih itu bisa berubah pikiran di last minute. Maka perlu diingatkan terus menerus. Sing bisa nganggo HP lewat HP, yang bisa langsung lewat langsung, itu seperti itu. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kula titip panjenengan setiap kali beribadah jangan lupa doakan Mas Samsul, Mbak Ami, Pak Lutfi supaya bisa sukses di 27 November nanti, bisa menjadi bupati, wakil bupati yang amanah, bisa menjadi gubernur yang amanah. Jadi ikhtiar kita itu lengkap, ikhtiar lahiriah juga ikhtiar batiniah, itu yang perlu diingat. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa pendukungnya Mas Samsul, Mbak Ami itu ada berapa partai? 5. Ada Golkar, PKB, PKS, Demokrat, dan PSI. Kekuatannya di DPRD itu ada 22 kursi. 22
22 kursi dari 50 kursi DPRD, artinya mendekati mayoritas. Jadi nanti kalau Mas Samsul dan Bang Ami menjadi bupati, wakil bupati Cilacap, dalam penyusunan programnya yang ada di APBD Kabupaten Cilacap, praktis tidak banyak mendapatkan tantangan, praktis tidak mendapatkan banyak halangan atau dijegal secara anggaran karena menguasai mayoritas parlemen. Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu ketahui, karena kadang mereka dukungan DPRD-nya, dukungan kursinya tidak mayoritas, nanti bisa berakibat kepada terhambatnya program-program yang sebenarnya baik, tapi karena tidak bisa mengimbangi kekuatan antara eksekutif dan legislatif, akhirnya programnya tidak terrealisasi dengan baik. Namun Bapak Ibu sekalian, ini bisa menjadi kelemahan. Artinya apa? Kelemahan di kita semua. Balannya akeh, partai pendukungnya akeh, relawannya akeh banget. Gue kadang menimbulkan perasaan ayem, perasaan menyepelekan, atau mungkin sengaja dibangun oleh kompetitor kita bahwa pendukungnya Mas Samsul wis akeh, pendukungnya Mbak Ami wis akeh, jenengan turu bae ora usah kampanye. Akhirnya apa kalau itu terjadi terus menerus? Bisa ketinggalan tahun tidak, jangan sampai. Makanya kita harus niatkan dalam hati kita bahwa dalam kondisi unggul atau dalam kondisi yang lain kita harus tetap semangat menyuarakan untuk kemenangan Mas Samsul, Mbak Ami, Pak Lutfi di Pilkada 27 November 2024. Panjenengan kok wis kenal kabeh karo calon bupati ne? Sampun. Kali wakile iki sampun. Malah ana sing wis lutisan bareng kayaknya. Ya, nah ini makanya mau yang seperti apa lagi yang dicari. Saya tidak akan jualan kecap, tapi jenengan sudah tahu calon bupatinya seperti apa, track recordnya seperti apa, wakilnya seperti apa. Calon bupatinya mantan wakil bupati 5 tahun bisa pengalaman, wakilnya juga mantan DPR RI bisa pengalaman. Yang satu di bidang ilmu pemerintahan, Mas Samsul, Mbak Ami di bidang hukum. Lengkap lagi dia Bapak Ibu. Yang bisa itu tinggal dengan mantapkan lagi nanti setelah acara ini selesai, mulai disuarakan ke depan bahwa Mas Samsul Mbak Ami tolong dijaga suaranya. Itu komitmennya sudah jelas. Nanti Mas Samsul saya yakin menyampaikan komitmennya terhadap Partai Golkar seperti apa. Nanti Mbak Ami juga akan menyampaikan sendiri komitmennya kepada Partai Golkar. Dan khusus masalah saksi, teman-teman dari Cilacap Tengah, Cilacap Utara yang kebetulan tidak terpilih untuk ngurusi saksi, jangan berkecil hati, tetap semangat. Nek misalnya Cilacap Utara gue jatai PKB, Cilacap Tengah gue jatai PKS, Cilacap Selatan Golkar. Kalau misalnya yang dari Cilacap Utara dan Cilacap Tengah meminta bantuan dari Golkar, ya ditulungi. Nek orang yang dengan tugas yang lainnya, seperti itu aja prinsipnya. Karena memang Partai Golkar ini berkoalisi, tidak mungkin 24 kecamatan menjadi punya Golkar semua. Kalau jenengan ingin membandingkan dari tahun 2017, kenapa dulu lebih banyak kecamatannya? Karena memang dulu semua koalisi kita itu kursinya jauh di bawah Golkar. Sekarang agak sedikit berimbang, jadi kita harus membaginya proporsional. Dan untuk Mas Denny siap ya, tanggal 20 paling lambat. Karena apa? Nanti kalau ada kecamatan yang itu menjadi daerah binaan Golkar untuk saksi, kemudian datanya tidak lengkap, nanti diberi waktu lagi, tinggal waktu lagi kok tidak lengkap lagi, nanti akan ditarik oleh sekretariat bersama. Eman-eman. Maka tolong
tanggal 20 kalau datanya itu segera diserahkan, disampaikan, disusun, nanti diserahkan kepada BSN, nanti dari BSN kepada sekretariat. Itu seperti itu urusannya. Urutannya gitu Pak, ke BSN dulu, dari BSN baru ke sekretariat bersama tim koalisi. Itu kayak gitu Pak. Siap ya Bapak Ibu? Ya, sebelum saya akhiri, saya ingin Bapak Ibu berdiri lagi. Tapi orang nyanyi, ya. Bupati Wakil Samsul Amin. Yes. Amin. Gubernur Lutfi Gubernur Indonesia. Terima kasih teman-teman untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tepuk tangan yang meriah. Hari ini luar biasa, peserta kita hadir hampir 2000. Kita datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPD, Sekretaris Jenderal, dan seluruh jajaran pengurus DPD Kabupaten Cilacap, pengurus kecamatan dan kelurahan sekota Cilacap Sedapil 1 yang saya cintai dan saya banggakan. Mas Moro tadi sudah, Mas Siti sudah, Mas Samsul sudah. Ilahi taufik wal hidayah. Ini kayaknya banyak yang udah pernah ketemu ini wajahnya, saya familiar. Yang belum pernah ketemu Mbak Ami aja. Tuh, kan sedikit banget. Ya kalau ini udah pernah ketemu. Saya tahu ini semua Lola. Silaturahmi ketemu, perkenalan ketemu, senam ketemu, konsolidasi ketemu lah. Mau ngomong apa lagi saya juga bingung. Udah kenal sama Mbak Ami kayaknya. Tapi ya udah lagi penguatan aja, kita cerita-cerita aja gitu. Bapak Ibu santai-santai ngobrol. Tapi saya mau ngomong apa lagi? Kayaknya semua udah pernah saya sampaikan dulu juga. Pemenangan, kalau saya ngajarin pemenangan sama Golkar sama saja mengajari ikan berenang, apalagi ya militan banget, luar biasa. Gak perlu diberi marahannya juga muncul sendiri. Udah tahu lah kayaknya masih di Dapil Kota kenal semua, udah tahu semua. Tapi udah siap belum buat besok ada hadirkan ya acara udah Golkar. Harus hadir, harus memeriahkan. Tadi saya datang ditanyain Pak Ketua, Mbak Ami kok kemarin waktu debat katanya mukanya pucat gitu ya. Gimana nggak pucat Bu? Saya pakai high heels. Saya kan wakil ya, yang banyak ngomong kan bupatinya ya. Itu kan kalau yang pas nggak kebagian ngomong suruh ikut berdiri itu berjam-jam. Untung saya nggak semaput. Kakinya banget. Ini kenapa yang nggak ikut giliran bicara juga disuruh berdiri macam di depan. Maksud saya pengen usul sama Pak Ketua. Pak Ketua mau sampaikan kepada KPU. Nanti maksudnya di debat selanjutnya apakah bicaranya sambil duduk atau diberi podium buat sambil nyatet pertanyaan, mencatat tanggapan gitu. Kayak kemarin itu apa? Liar sekali, jadi ngomong sendiri-sendiri gitu. Tapi menurut saya subjektif ya, yang paling kompak tektokannya itu ya Mas Samsul sama Pak Ami. Yang lain ya udah sendiri-sendiri aja, kayak malah musuhan gitu sama pasangannya. Atau enggak yang lagi gak giliran
ya silakan duduk. Misalkan paslon 1, paslon 2 ya silakan berdiri dulu, paslon 1, paslon 2 nanti. Iya loh, coba sih itu walaupun ibu-ibu barbar semua itu di belakang coba suruh berdiri diam aja kayak gitu. Terus udah gitu saya bilang, Pak Ami kok nggak pernah senyum? Saya harus ditegur nih sama Pak Ketua. Saya kan orangnya selera kami, suka bercanda. Pak Ami besok jangan bercanda ya, tolong dijaga gesturnya. Terus ada beberapa hal yang lucu gitu terjadi di panggung. Saya nahan ketawanya, itu effortnya luar biasa buat Pak Ami. Nah pengen nahan ketawa gitu. Saya sampai ngomong gitu. Pengen ketawa gitu loh. Gara-gara itu celutukan penontonnya kan banyak kan gitu. Kadang-kadang lucu-lucu juga gitu. Tapi saya harus menjaga gestur, menjaga image. Biar gesturnya baik gitu sebagai wakil bupati. Tapi walaupun Mbak Ami itu orangnya suka bercanda, jangan kalau kerja serius. Jangan salah, kalau punya komitmen komit. Dapil 1 Golkar berapa kursi? 1 kursi ya? Padahal pemilihnya paling banyak. Yang dari Golkar 7 kursi. Pastinya Jalan Selatan. Oke, tar dulu. Yang 2 kursi di sini siapa? PDI. Oh. Tapi saya yakin tahun 2029 nanti Golkar dapil kota 2 kursi. Ada 1 kursi. Kursi yang ada saya pincang lagi karena Golkar. Tenang aja, 2 kursi. Insya Allah masih terus dulu. Ibu nanti kalau udah jerit-jerit masa nggak janji dapil kota 2 kursi, udah bahasa 2 kursi, dapilnya Mas Corona bahasa 1 kursi, udah nambah 2 kursi, 7, 8, 9. Nah, dapil 2, dari dapil 5, masa umum 2 kursi. Nah, bisa lah. Golkar 2029 jadi partai pemenang, insya Allah. Amin. Bisa. Ya udahlah, kalau dari Mbak Ami kayaknya itu aja ya, semua udah tahu, udah kenal. Terus apalagi mau diklarifikasi juga kayaknya semua juga udah tahu lah, udah pinter-pinter, udah bisa mencari informasi. Yang penting kita tetap mengkampanyekan paslon jagoan kita yang baik-baik saja. Tidak perlu menjelek-jelekan pasangan lain ya. Kalau pasangan lain punya kebaikan yang lebih bagus dari kita ya silakan, jangan menjelek-jelekan kita gitu. Karena mungkin mereka karena ada bahan kali jadi nyerang nomor 3. Yaudah nggak apa-apa, tapi yang penting kita tetap yakin bahwa yang diusung oleh Partai Golkar itu adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ya udahlah, kalau dengerin saya kan kayak bosan deh. Enggak ya. Takutnya bosan ketemu Mbak Ami lagi. Udah saudara pada darah belum? Pada darah Mas semangat. Oh sambut, kalau 100 cerita paling kencang. Ya udah mungkin dari Mbak Ami. Sementara itu yang bisa disampaikan ya. Udah pada tahu, udah pada paham lah. Sosialisasi gimana caranya coba pinter-pinter. Insya Allah mudah-mudahan di kota targetnya berapa persen ini? Ami Samsul Ami. Coba berapa? 50%, 80%. Ini khusus dapil kota. Ini khusus dapil kota. Cilacap kota ini Cilacap kota. Kalau nggak salah, Donan itu kelurahan Donan itu benar-benar padat ya. Itu masuknya Cilacap Tengah. Mana Cilacap Tengah? Oh ini Cilacap Tengah semua. Mantap luar biasa. Tapi saya akumulasiin aja deh. Saya akumulasi
janji kosong. Kalau dapil kota nih ya, kota berarti Cilacap Selatan, Tengah, Utara. 3 dapil ini ya suaranya di atas 80%. Dari dulu nih. Khusus dapil kota ini, khusus dapil kota. Ya, di atas 80% loh. Minimal berarti 80%. Buat Partai Golkar saya hadiahin 1 unit Innova. Tapi dapat 80%. Itu dari Mbak Ami. Silakan nanti bisa dipakai buat operasional. Tapi 80%. Udah, itu aja dari Mbak Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu sekalian sedang mempromosikan Samsul Ami, juga Pak Lutfi dan Gustaf Yasin itu harus dibawa. Sepakat ke? Orang kena dipetil-petil. Sepakat. 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 Gimana jawabnya gue? Itu tahun sepakat. Nah, kayak gitu. Karena apa? Ini sudah menjadi perintah partai yang pertama. Yang kedua, kita lihat figurnya Pak Ahmad Lutfi. Jangan ngertos Pak Lutfi istrinya sinten? Kapolda Jawa Tengah. Beliau itu turun menjadi calon gubernur itu mendapatkan tugas langsung dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Paham ya Bapak Ibu? Yang waktu itu menjadikan Presiden Jokowi siapa partainya? Golkar 2019. 2024 yang menjadikan Presiden Prabowo partainya salah satunya siapa? Golkar. Nah, Pak Lutfi ini juga punya misi khusus untuk Jawa Tengah dengan slogannya ngopeni ngelakoni. Beliau itu sudah sering ke Cilacap. Beliau itu bahkan acaranya kemarin beberapa kali turun ke Cilacap. Programnya sama dengan Mas Samsul, kepengin nunggah nang KM. Nek Mas Samsul kan tekani tukoni. Nek Gubernur Lutfi ngopeni ngelakoni. Salah satunya juga MKM. Terus Gustaf Yasin niko putrane sinten ngertos? Nah, Maimun Subhan. Ya, itu tokoh Kiai NU karismatik. Saudaranya juga ada di daerah mana sih? Meranjen ya maksudnya Pak. Lu Leler, Pondok Leler. Nah, itu maka kami pesan ini harus sepaket. Kemudian Golkar masuk dalam bagiannya, dan juga Partai Golkar itu salah satunya jalan untuk bisa menguasai Jawa Tengah yaitu adalah memenangkan Gubernur Lutfi dan Gustaf Yasin. Kemarin Ketua Umum, kemarin ada yang ikut ke Solo, ada ya, dari KPPD ada perwakilan yang berangkat ke Solo. Pak Ketua Umum Pak Bahlil itu menyampaikan bahwa nanti kalau Gubernur Lutfi jadi gubernur, Gustaf Yasin jadi gubernur, Jawa Tengah akan menjadi basisnya Partai Golkar.
sipil karena sudah pensiun. Pak Ahmad Lutfi juga sudah menjadi warga sipil karena sudah pensiun. Artinya ini adalah kontestasi demokrasi biasa. Ajaran ini hasut, apa manikenas ngomong Rambo lawan Sambo ini salah. Maka kita sebagai satu barisan yang akan memenangkan Gubernur Ahmad Lutfi dan Ustadz Yasin juga harus menggunakan cara-cara yang santun, ya Bapak Ibu. Aja kelek, aja madani, ora usah dihubung-hubungna karo hal-hal sing ora ana urusane karo pilkada. Contohnya di Rambo versus Sambo itu tidak ada seperti itu. TNI versus polisi tidak seperti itu. Beliau berdua putra terbaik yang saat ini sudah menjadi warga sipil, berkontestasi secara fair, adil dan jujur untuk bisa memangku Jawa Tengah sebagai gubernur dan wakil gubernur. Dan tentu saja pilihan kita adalah siapa gubernurnya? Itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Bupati